Assalamualaikum hai pribadi sobat bonsai dimanapun anda berada, salam satu hobi. Di video kali ini akan saya update bonsai myrtan hasil dongkelan yang saya tanam ulang dan diprogram di atas batu atau on the rock, yang mana bahan bonsai myrtan ini udah genap berusia 6 bulan ya. Di sini untuk anatominya sudah lengkap ya, walaupun sebelumnya memang tumbuh liar ya. Saya seleksi semua cabangnya sehingga menyisakan cabang-cabang yang dibutuhkan saja. Di sini tampak dari depan sudah ada cabang pertama, cabang kedua dan seterusnya. Di sini juga sudah tersedia backnya, namun di sini perlu ditata ulang, dan untuk potnya akan saya ganti dengan ukuran pot yang lebih besar ya, karena untuk pertumbuhan akar agar lebih maksimal dan lebih besar ya. Dan untuk cabang-cabang ini akan saya tata ulang dan saya arahkan menggunakan kawat ya, agar nantinya gerak dasarnya bisa terlihat ya. Oke, stay tune terus, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. Oke, sebelum kita wiring menggunakan kawat, kita pruning tipis-tipis dulu ya, agar lebih memudahkan, karena nantinya juga akan dipindahkan ke pot yang lebih besar dan diganti media. Makanya tujuan pruning ini untuk mengurangi penguapan dan mengurangi stres ya, karena biasanya setiap tanaman yang dipindah pot dan diganti media tanam maka akan mengalami stres ya. Dan di sini agar stresnya tidak terlalu, kita lakukan pruning dulu. Harap hati-hati ya untuk pohon daun myrtan ini berduri ya di ujung daunnya ini. Nah, di sini daunnya ada durinya yang kecil. Ini walaupun kecil tapi tajam ya, bisa mengenai jari atau masuk ke dalam, dan rasanya sangat aduhai ya. Makanya hati-hati. Pakai tangan aja biar lebih cepat ya, tapi ya itu harus hati-hati karena daunnya berduri ya. Selanjutnya kita akan lakukan pengawatan ya. Ini saya menggunakan kawat nomor 3, agak besar karena ini cabangnya udah besar dan kaku ya, agar lebih mudah diliukan atau diarahkan ya. Kita ukur dulu, langsung saya panjangkan saja agar nantinya kawat ini bisa dipakai ulang ya. Untuk alur lilitannya bebas ya, mau ke kiri atau ke kanan, tergantung cabangnya akan digerakkan kemana, ke kiri atau ke kanan, bebas searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi tidak ada pergerakan yang baku ya, ataupun aturan yang baku mengenai lilitan kawat ini. Atur aja gimana enaknya ya. Sekali lagi harap hati-hati ketika menyentuh daun ya, karena daun myrtan ini berduri. Ini kita potong aja. Untuk ujungnya boleh dikunci, boleh enggak ya, kita liukkan aja dulu. Saya sengaja turunkan ke bawah untuk menutupi ruang kosong di sini ya, atau membuka ruang di atasnya agar tidak terlalu sempit ya. Kemudian di ujungnya kita gerakan ke atas seperti ini. Setiap kali liukan batang ini, ujungnya wajib diarahkan ke atas ya, karena secara alamiah untuk cabang ini jika menghadap ke atas maka pertumbuhannya akan cepat, seperti itu ya teman-teman. Dan saya agak liukan ke sini, ke depan seperti ini. Jadi lazimnya biasanya untuk pergerakan cabang, liukan cabang ini mengikuti dari liukan batang utamanya ya. Jika batangnya meliuk seperti ini, maka cabangnya juga harus menyesuaikan ya. Jadi ada pergerakan yang serasi ya. Yang sebelah kanan ini kita liukan juga ke bawah, kemudian kita arahkan ke atas ya. Untuk ujung kawat ini bisa kita kunci atau tidak, nggak apa-apa, saya kunci aja. Nah, karena ini posisinya cabang kedua, maka posisinya lebih di bawah ya, turun seperti ini dibanding yang ini. Ini kan cabang berikutnya ya, cabang ketiga. Saya liukkan sedikit ke depan seperti ini, kemudian ke belakang seperti ini. Jadi dari atas ke bawah meliuk, ke samping juga meliuk.
nanti akan saya perlihatkan angelnya dari atas ya. Oke, selanjutnya untuk ini adalah cabang pertama ya. Ini harus di los dulu, kita biarkan sampai besar ya, karena untuk mengejar ukuran besar yang ini cabang kedua, yang mana cabang pertama seharusnya lebih besar dari cabang kedua. Cuman ini karena tumbuhnya belakangan jadi kecil ya, makanya solusinya ini harus di los, jangan sampai dipotong dulu, di los pucuk agar ukurannya cepat membesar ya. Karena ukurannya lebih kecil, saya pakai kawat nomor 2 ya. Untuk kunciannya harus rapat ya, di sini harus kencang, karena kalau kuncian awalnya tidak kencang maka lilitan ini akan kendor ya, dan batang akan sulit untuk diliupkan, bahkan ketika sudah diliup akan kembali semula. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan buat pergerakannya ke depan ya, seperti ini, kemudian saya liupkan ke bawah, di ujungnya saya arahkan ke atas seperti ini ya. Jadi setiap bentuk pergerakan cabang ini ujungnya akan diarahkan ke atas seperti ini. Dan untuk ujung ini kita biarkan, kita loskan ya, karena batang ini masih butuh pembesaran. Nanti jika proporsinya sudah sesuai, ini kan masih mengejar proporsi, jika ukurannya sudah besar antara cabang 1, 2 dan seterusnya, maka ini nantinya bisa dipres ya, tapi itu butuh waktu ya. Jadi harus selaras ya, seperti ini ada sap-sapannya. Nah, oke, cabang pertama, kedua, dan ketiga udah, tinggal selanjutnya cabang keempat yang ini, dan ini adalah batang terusannya, terusan dari batang utama ini. Nah, yang ini akan saya liupkan ke sini, karena ini ukurannya berbeda ya, ini kecil, maka untuk kawatnya akan saya kaitkan dengan batang back ini atau background ini, karena ukurannya sama, ukuran besar. Oke, kita buang dulu daun-daun ini, kita kurangi ya, untuk mengurangi penguapan juga. Oke, kembali saya pakai kawat ukuran nomor 3 ya, besar, untuk mengaitkan cabang keempat dan cabang back ini ya, karena ukurannya sama besar, kawatnya harus besar juga. Untuk yang ini nanti terpisah ya, menggunakan kawat nomor 2. Oke, kembali saya liupkan. Jadi untuk pergerakan cabang ini, liukannya harus memperhatikan ruang ya, wajib menutupi ruang-ruang kosong, dan yang masih sempit harus membuka ruang ya, agar nantinya terlihat 3 atau 4 dimensi dan pertumbuhannya bisa menyebar merata. Selanjutnya kita akan liupkan batang ini ya, sebagai batang terusan dari batang utama yang ini. Mungkin pergerakannya akan saya sesuaikan ya, saya menggunakan kawat nomor 2. Mungkin akan disambung dengan batang back ini karena ukurannya hampir sama. Hati-hati ya teman-teman dalam melakukan wiring, karena jika kita salah melakukan liukan maka bisa menyebabkan batang ini patah ya teman-teman. Apalagi setiap karakter pohon itu berbeda-beda kekerasan dan kelenturannya. Oke, jadi untuk pergerakan backnya seperti ini ya. Kemudian untuk batang background yang terakhir ini masih kecil ya, tetap akan saya liukan menggunakan kawat yang kecil, karena kalau tidak kita arahkan dari awal nanti akan sulit untuk mengarahkannya ya kalau batang ini udah besar, karena rawan patah ya, seperti itu. Ini menggunakan kawat ukuran nomor 1 ya, yang kecil. Ini ukuran tampak depannya. Kita liukan dulu cabang terusan yang ini, mungkin gerakannya seperti ini. Seperti ini aja. Kemudian untuk backnya kita liukan juga. Nah, jadi seperti ini ya untuk backnya. Setiap ruang kosong diisi ya, atau ruang yang sempit dibuka ruangnya. Tinggal yang ini back atau background terakhir masih kecil, pakai kawat nomor 1 ya. Kawatnya nomor 1 tapi kecil ya, makanya saya double aja. Oke, kita liukan ya, menyesuaikan yang ini.
Kita cari ruang kosong, ke sini aja. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk sementara. Yang penting ruang kosong sudah terpenuhi ya, dan ruang yang sempit sudah kita buka ruangnya. Untuk masing-masing ujung cabang ini kita biarkan los dulu, karena kita masih melakukan pembesaran cabang ya. Kita mencari proporsi dulu untuk ukurannya sampai mencapai proporsi yang kita inginkan ya. Tentunya menyesuaikan dengan batang utama ya, yang mana biasanya setiap ukuran batang utama, maka untuk cabang kedua ukurannya 3/4 dari cabang utama ya, seperti itu. Atau dengan kata lain, cabang pertama tidak lebih besar dari cabang utama, demikian juga cabang kedua dan seterusnya ya. Jadi semua ukurannya itu berurutan ya, yang mana cabang pertama lebih besar, cabang kedua di bawahnya, cabang ketiga dan seterusnya di bawahnya lagi, seperti itu. Ini masih kita pruning dulu ya, kita kurangi daunnya untuk mengurangi penguapan dan mengurangi stres, karena selanjutnya kita akan melakukan pergantian media tanam ya, ataupun melakukan pemindahan pot. Pakai tangan aja, kalau pakai gunting kelamaan ya. Dan selanjutnya kita akan bongkar ya, kita akan ganti potnya dan ganti media tanam. Untuk melakukannya agar akar tidak putus atau patah, kita ketok-ketok aja potnya ya sampai renggang ya. Ini sepertinya akarnya sudah rapat ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita pindah lokasi dulu. Oke, untuk tanamannya sudah kita cabut ya, kita bersihkan dulu. Untuk tanahnya sepertinya akarnya sudah banyak, wajarlah karena ini udah berusia 6 bulan ya dari awal penanaman. Rontokan secara hati-hati ya. Untuk tanahnya kita pisahkan dari akar, kita pisahkan antara lumpur ataupun tanah ya, karena ini sebagian media tanamnya adalah pasir, cuma seiring berjalannya waktu ada kotoran masuk dan mengendap sehingga menyatu jadi lumpur ya. Ini yang menyebabkan pengendapan air sehingga akar menjadi tidak sehat ya, terhambat pertumbuhannya, sulit bernapas sehingga menyebabkan kematian pada tanaman. Nah ini akarnya sudah menyatu dengan batu ya, padahal dulu sempat diikat, cuman ini ikatannya sudah saya lepas, sepertinya sudah menyatu. Nah nanti untuk penanamannya akarnya akan sedikit saya ekspos ya, jadi batunya juga akan saya tonjolkan ke atas sehingga terlihat ya, terkesan lebih estetik dan lebih dramatis ya. Oke, untuk pasirnya kita singkirkan dulu. Kita bersihkan dulu ya akarnya menggunakan air. Oke, jadi seperti inilah penampakannya. Ini batunya batu karang laut ya. Untuk akarnya sudah ngunci dengan batu, sudah menyatu sehingga tidak perlu lagi diikat. Ini tampak depannya. Dan saya menggunakan pot yang lebih besar ya daripada tadi. Di sini sudah disediakan medianya, yaitu berupa campuran pasir sungai, tanah subur dari rumpun bambu, dan sedikit koe kambing. Dengan perbandingan pasir sungai dan tanah subur yaitu 1:1, sedangkan koe kambingnya setengahnya ya. Kemudian nanti akan saya berikan pupuk dekastar ya. Di sini saya juga campurkan dengan serbuk kayu ya, yang sudah difermentasi tentunya, yang mana serbuk kayu ini sudah berwarna hitam ya seperti tanah. Jangan sampai menggunakan serbuk kayu yang masih baru ya, saya tidak rekomendasikan karena masih mengandung bahan-bahan seperti oli bekas ya, yang mana Anda bisa lihat sendiri ketika kayu ditebang atau dipotong, mesin gergaji atau sensornya kan sesekali dilumuri oli, dan oli ini bisa mengganggu tanaman ya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya untuk serbuk kayu ini saya biarkan beberapa bulan, saya fermentasi dulu sehingga serbuk kayu ini menjadi subur ya, dan bisa menggemburkan tanah serta bisa menciptakan kelembaban ya. Di saat tanaman ini terjemur matahari seharian, maka fungsi dari serbuk kayu ini sama seperti fungsi dari kokopit ya, memberikan kelembaban seperti itu. Oke, kita akan melakukan penanaman, cuma nanti untuk batu dan sebagian akar akan kita ekspos ya. Untuk media tanam kurang tinggi saya tambahkan lagi. Kemudian untuk akar ini agar tidak memakan ruang ya, untuk ujungnya akan saya potong. Ini tidak masalah teman-teman, tidak membahayakan ya, kita kurangi saja. Untuk penanamannya akar ini akan saya mekarkan ya ke samping. Nah, ini tampak depannya. Di sini saya akan berikan pupuk dekastar jenis osmocote ya, dikit aja agar lebih subur dan bisa tercukupi nutrisinya ya. Karena ini bukan sekedar pupuk tapi ini nutrisi ya, dan bisa bertahan selama 6 bulan. Oke, cukup. Selanjutnya kita tutup lagi.
Di atasnya saya lapisi sedikit serbuk kayu ya, tentunya yang sudah difermentasi agar lebih lembab ya, yang mana saat terkena sinar matahari langsung atau tersengat seharian bisa memberikan sedikit kelembaban ya, tidak terlalu panas untuk media tanamnya. Selanjutnya kita siram tipis-tipis. Kemudian sebagai topping saya akan kasih pasir malang kasar ya, nomor 3, agar nantinya jika terkena air hujan tidak berantakan ya untuk media tanamnya, dan juga agar tampilan dari tanaman ini lebih estetik ya. Oke, inilah tampak atasnya. Untuk peliokan ataupun pergerakan batangnya saya buat sedemikian rupa ya, agar yang utamanya yaitu mengisi ruang kosong atau membuka ruang di batang-batang ataupun cabang yang sempit ya. Sementara seperti ini tampak depannya ya, dan ini bagian belakangnya. Saya rasa sampai di sini saja untuk update bahan bonsai Myrtan program On The Rock ini. Jika ada perkembangan nanti akan saya update di next video ya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.